Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Logika dan Pemrograman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai filtering data time series. Ya, nah, bagaimana cara kita memfilter data time series? Nanti ada dua cara yang kita gunakan, yaitu menggunakan simple moving average dan moving average Spencer 15 detik. Nah, bagaimana kedua cara itu bekerja? Nah, sebelumnya kita bahas dulu apa sih maksud dari filtering. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita punya data time series, kita bisa memfilternya menjadi data baru yang lebih halus ya daripada data time series sebelumnya. Kalau kita kenal data time series kan biasanya fluktuasinya tajam ya, naik turunnya tajam. Nah, dengan memfilter itu nanti akan didapatkan grafiknya yang lebih halus. Nah, tujuannya apa sih? Biasanya untuk mengidentifikasi tren dari data time series tersebut. Nah, untuk mengubah sebuah data time series XT, taruhlah XT ini ya, menjadi data yang baru, taruhlah YT, dapat digunakan filter linear sebagai berikut. YT sama dengan sigma AR XT ditambah R. X-nya ini adalah data time series yang lama, lalu AR-nya adalah himpunan para bobot. Jadi kombinasi linear ada dari para bobotnya dengan data time series yang lama. Jadi dipilih bobot sehingga jumlah semua bobotnya itu sama dengan 1. Yang penting itu. Nah, kombinasi linear ini seringkali disebut moving average atau rata-rata bergerak. Ya. Nah, moving average itu biasanya simetris, diambilnya simetris. Jadi S-nya diambil Q, dari R-nya dari min Q sampai Q. Dan AC sama dengan A min J. Nanti ini kita jelaskan detail ya. Yang pertama, moving average yang simetris, yang paling sederhana adalah simple moving average. Jadi ini filter linear simetris yang sederhana ini ya, paling sederhana. Simple moving average. Rata-rata bergerak sederhana. Dalam hal ini, para bobotnya sama. Semua bobotnya seragam, yaitu 1/2Q ditambah 1. Ya, R-nya dari min Q sampai Q. Sehingga hasil smoothing dari XT adalah sebagai berikut. YT sama dengan 1/2Q tambah 1 sigma XT ditambah R. R-nya dari min Q sampai Q. Oke ya, nah sebagai gambaran seperti ini, simple moving average itu. Ini sebagai gambaran ya. Misalkan kita punya data di sini. Taruhlah X1, ini data aslinya, X2, X3, X4, X5, X4 ini ya, X5, X6, X7, X8. Misalkan seperti ini. Kalau kita ambil Q sama dengan taruhlah 2, bobotnya berapa tadi? A-nya 1/2Q tambah 1 berarti 1/5. Ya, jadi ini 1/5. Berarti nanti kita kalau Q-nya sama dengan 2, berarti kita butuh 5 data. Oke? Nah, berarti dalam hal ini kita bisa mulai dari mana? Dari X3 tentunya ya, dari T sama dengan 3. Ya. Jadi kan berarti Y3 itu berapa? 1/5 dari, jadi rata-rata antara data pertama sampai data ke 5. Nah, ini ya, bisa dipahami ya. Lalu Y keempat, ini Y4 itu maksudnya Y keempat ya. Y pada waktu T sama dengan 4. Ya sama, rata-rata dari, tapi bergerak. Data kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, sampai mana? Kira-kira? Sampai X6. Sampai T sama dengan 6, berarti Y6 sampai sini. Berarti Y6 itu 1/5 dari, jadi rata-rata data ke berapa? Keempat, kelima, keenam, ke-7, ke-8.
Loh, berarti konsekuensinya kalau kita menggunakan filter simetris, konsekuensinya adalah data di ujung nanti tidak tercover. Nah ini tidak terfilter nanti. Itu konsekuensinya. Kalau Q sama dengan 2, makanya ya, kalau Q sama dengan 2, berarti nanti yang 2 data di ujung kiri dan 2 data di ujung kanan tidak tercover. Itu ya. Itu kalau simple moving average. Jadi ini simple karena ini bobotnya sama. Ini kan seragam ya. 1/5 semua ini bobotnya kan. Nah, ini kan kalau dikalikan satu-satu kan, 1/5 X1 tambah 1/5 X2 tambah 1/5 X3 tambah 1/5 X4 tambah 1/5 X5. Berarti kalau sigma AR-nya, ini AR-nya seragam ya. Berarti kan 5 kali 1/5 kan? 1. Jumlah bobotnya 1. Clear ya? Berarti nanti kalau datanya ada N gimana? Ada X1, X2 sampai XN. Berarti nanti kalau ini sebanyak berapa? Sebanyak Q yang tidak tercover, yang di sini juga sebanyak Q yang tidak tercover kan? Makanya nanti data Y yang baru sebanyak berapa Y-nya? Sebanyak banyaknya data yang lama dikurangi 2 kali Q ya. Seperti ini tadi, Q2 kan 2 data di ujung kiri dan 2 data di ujung kanan tidak tercover karena dia simetris. Itu makanya nanti banyaknya Y, yaitu gimana banyaknya? X dikurangi 2 kali Q kan? Bisa dipahami ya? Berarti ini kan kalau yang dicontoh ini kan N-nya 8 dikurangi 2 kali Q. Q-nya 2 berarti 8 kurangi 4 sama dengan 4. Berarti hanya ada 4 data kan? Betul kan? Y3, Y4, Y5, Y6. Makanya nanti data yang baru berkurang sebanyak 2 Q. Oke, nah di sini saya tulis yang misalkan Q-nya sama dengan 7. Karena ini nanti yang kita gunakan. Yang Q sama dengan 7, kalau Q sama dengan 7 analog. Berarti kan kita bisa mulai mencarinya untuk Y pada waktu T sama dengan 8 kan. Saya notasikan Y8. Berarti dia rata-rata dari data ke-1 sampai data ke-15. Y ke-9, Y pada waktu 9 maksud saya, itu rata-rata dari data ke-2 sampai data ke-16. Dan seterusnya. Makanya rata-rata bergerak sebutnya. Itu loh. Moving average. Ceritanya dari sana. Nah, ada satu lagi yaitu teknik filtering, yaitu menggunakan moving average Spencer 15 titik. Ini sama dengan yang ini, bedanya adalah kalau ini khusus 15 titik. Ya, khusus 15 titik saja. Di mana bobotnya ini sudah fix ini. Istilahnya sudah paten. Ini bobotnya. Ya. Nah, nanti Anda bisa cek bahwa sigma dari AR ini kalau dijumlahkan semua pasti 1. Anda bisa cek nanti. Nah, ini sama. Karena ini kan 15 titik, berarti kan bersesuaian dengan Q sama dengan 7 kalau sini tuh. Makanya nanti mulai dari Y pada waktu 8 sampai Y pada N-7. Sama ya, bedanya hanya bobotnya saja di sini. Dan kalau diperhatikan, ini bobotnya juga simetris ya. Di mana A0-nya adalah 74/320. Nanti kan yang kiri kanan kan sama. A1 A-1 kan sama. Sama-sama 67/320. A2 A-2 sama. 46/320 dengan 46/320. Sama ya. Oke, nah sebelum kita gunakan, kita ini dulu ya. Kita coba coding dulu lah ya. 2 ini tadi. Filtering tadi. Oke, yang pertama adalah kita pastikan dulu. Ini saya sudah buka R ya. Kita pastikan dulu tempat kerja kita di mana. Oke. Nah, di sini. Oke, di folder channel YouTube, di folder R. Oke. Jadi saya siapkan tempat kerja saya dulu. Setelah itu kita nulis scripts-nya ya. Kita tulis codingnya.
Oke, misalkan kita beri nama smooth simetris. Itu kita beri nama itu smooth simetris, yaitu function datanya. Jadi inputnya adalah data dan key. Ingat, ini kan key-nya nggak mesti 7, nggak mesti 2 ya, bergantung key-nya ya. Oke. Nah, oke, jadi inputnya adalah data dan key-nya maunya berapa. Kita siapkan dulu tempatnya output. Output itu, nah ini siapkan tempat, yaitu vektor isinya 0 semua. Banyaknya berapa? Banyaknya, yaitu banyaknya data dikurangi 2 kali key. Tadi sudah saya jelaskan ya di sini. Kan dikurangi 2 key kan? Sudah kita siapkan tempatnya. Lalu baru ini for i dari 1 sampai panjangnya output. Oke, output. Oke ya. Nah, kalau sudah, jadi output ke i itu adalah rata-rata dari data keberapa ya? Data dari i sampai i ditambah 2Q. Loh, dari mana ini ceritanya? Oke, perhatikan betul. Ke sini misalkan ya. Jadi Z8 ini kita posisikan sebagai Y yang pertama. Nah ini, jadi Y yang pertama adalah rata-rata dari data pertama sampai data ke 15. 15 kan sama artinya 14 tambah 1. Data kedua atau Y9 ini, data kedua adalah rata-rata dari data kedua dari data ke-14 tambah 2. 16 kan 14 tambah 2 ya. Nanti data ketiga yaitu dari X3 sampai X ke 14 tambah 3 atau 17 gitu ya. Nah makanya bisa secara umum seperti ini, I sampai I plus 2Q. Oke, kalau sudah, nah sudah, kita sudah dapatkan, kita simpan. Misalkan kita beri nama smooth simetris. Oke, ini ya. Lalu berikutnya yang satu lagi. Oke, kita buat lagi yang Spencer. Misalkan, nah ini kita definisikan. Jadi function kalau ini inputnya cukup data saja ya. Mengapa hanya data saja? Karena untuk smoothing Spencer itu datanya fix, hanya 15 titik, 15 data saja yang digunakan, rata-rata dari 15 data. Oke, nah kita definisikan dulu bobotnya. Dari bobotnya itu adalah, nah perhatikan, kita buka lagi. Ini kan para bobotnya, dia kan bentuknya pecahan ya, dan penyebutnya 320 semua kan. Nah makanya untuk menyingkat penulisan ini pembilangnya dulu lah kita tulis. Jadi pembilangnya adalah min 3, min 6, min 5, 3, 21, 46, 67, 74. Nah 74 itu yang senternya ya, berarti ini pasti sama. 67, 46, 21, 3, min 5, min 6, dan min 3. Tapi ingat ini baru pembilang. Nanti masing-masing dibagi 320. Clear ya, ini bobotnya. Nanti sama dengan yang tadi. Jadi outputnya kita siapkan dulu tempatnya. Berarti outputnya adalah nantinya vektor isinya 0 semua. Banyaknya berapa? Yaitu banyaknya data kurangi 14. Ini langsung fix kan ya, kan langsung kurangi 14.
Oke. Nah, lalu for i dari 1 sampai banyaknya output. Nah, sama dengan tadi, output ke i, jadi output pertama gitu ya, y yang pertama itu adalah, nah ini langsung dijumlahkan, sum data ke dari i sampai i ditambah kalau tadi 2 key, ini kan sudah fix. Kalau di sini fix 14 kan. Nanti dikalikan bobotnya. Oke. Jadi ini bayangkan bahwa data TS ini dari i sampai i tambah 14 itu vektor dikalikan dengan v, vektor bobot, lalu disam, dijumlahkan. Ini artinya apa? Jadi komponen demi komponen dikalikan, nanti hasilnya dijumlahkan gitu loh ya. Sudah, ini ketemu datanya, baru outputnya udah ya. Oke, nah ini kita simpan, kita beri nama Smooth Spencer. Oke, ini fix. Kalau kita lihat filenya di sini, nah sudah tersimpan ya, Smooth Sim, Smooth Spencer. Oke, nah berikutnya kita praktekkan, kita gunakan. Oke, misalkan gini, kita gunakan 2 teknik ini untuk memfilter data harga gandum klasik beverage. Ini data yang sering kita simulasikan ya. Data ini sudah ada di package-nya R, di package T-series. Oke. Nah, ini biar adil, di sini saya ambil yang simple moving average-nya yang key-nya 7. Kalau key-nya 7 kan berarti rata-rata dari 15 titik kan? 15 data kan? Nah, itu loh. Makanya soalnya mau saya bandingkan dengan yang simple yang moving average Spencer 15 titik. Oke, jadi data ini, data harga gandum ini. Oke, kita coba, kita panggil dulu ya datanya ya. Jadi kita panggil dulu datanya di library T series. Datanya namanya BEV. Jadi kalau ingin tahu data BEV sebagai berikut. Nah, ini datanya ya. Formatnya time series, frekuensinya 1. Ini berarti ini enggak ada seasonal ini berarti ya. Oke, nah setelah itu ini kita jalankan dulu yang ini. Kita jalankan dulu. Ini juga kita jalankan dulu. Nah, gitu ya. Oke, nah berikutnya ke sini. Misalkan saya beri nama bev.sm, itu adalah data hasil smoothing simple moving average. Jadi tadi kan nama saya smooth.sym, simetris ya. Inputnya kan data, dalam hal ini datanya namanya BEV, key-nya kita ambil 7. Nah, sudah, ini data hasil smoothing yang pertama. Lalu data hasil smoothing yang kedua kita gunakan Spencer. Saya beri nama BEV Spencer. Itu adalah hasil smoothing dari Spencer. Inputnya datanya BEV. Oke ya, kita sudah punya data. Nah, kita gambarkan data aslinya beserta data hasil smoothingnya. Oke, ini expose, katakanlah eksposisi itu dari 1500, 1560, 1620, 1680, 1740, 1800, 1869. Ini untuk nanti menandai sumbu X-nya saja ya. Lalu kita siapkan plotnya dulu. Jadi nanti ada 3 baris 1 kolom. Jadi di satu gambar itu ada 3
plot ya. Itu 3 baris 1 kolom, dia nanti ke bawah gitu. Nah, ini batasnya adalah misalkan gunakan inilah misalkan ya. Itu bisa disetting kok. Nah, gambar yang pertama yang paling atas kita gambar data aslinya. Berarti plot data aslinya BEV, tipenya line L kecil, X labelnya berarti data sumbu X nya, saya beli tahun gitu ya. Y labelnya misalkan saya beri ini labelnya data asli gitu namanya ya, sumbu Y nya, XAXT nya N, udah. Nah, ini gambar data asli. Oke, lalu axis ini untuk menandai sumbu X nya, X posisi. Nah, ini oke ya, ini data asli, gambaran data asli. Lalu berikutnya yang kita gambar adalah data hasil filtering. Yang pertama, hasil filtering simple moving average. Berarti kita plot C dari 1 sampai panjangnya BEV, panjang data BEV ini C-nya 0, maksimum BEV. Nah, gini ya, length BEV ini berarti sorry ini kurang 1 ini. Oke, nah gini. Lalu tipenya N, X labelnya tahun. Nah, Y labelnya misalkan saya beri hasil filtering yang pertama, misalkan namanya itu ya, koma XAXT nya N. Oke. Nah, setelah itu lines dari barisan dari 8 sampai panjang data dikurangi 7. Ingat, hasil filtering tadi kalau Q-nya 7 tadi ya, berarti kan adanya kan mulai dari data ke 8 sampai data ke N-7. Nah, itulah maksudnya ya. Nah, lalu yang kita gambarkan apa? Ya, data hasil filtering tadi. Apa tadi? Saya beri nama bev.sm. Nah, ini hasil filtering yang pertama. Oke, lalu kita eksis gitu ya. 1 eksposisi dikurangi 1500 tambah 1 ini sampai expose. Nah, ini memberi labelnya saja. Oke, gambar yang kedua hasil filtering yang pertama. Lalu kita gambarkan hasil filtering yang kedua sama dengan ini tadi ya. Ini misalkan saya beri nama. Oke, data hasil filtering yang kedua. Lalu lines sama. Tapi yang kita gambarkan kan data hasil Spencer tadi ya. Nah, data hasil Spencer udah. X-axisnya sama, ini kan kebetulan jumlah datanya banyak, datanya sama ya. Oke, nah perhatikan. Nah, apa yang bisa kita katakan? Yang pertama, data aslinya adalah yang paling atas. Data harga gandum beverage dari tahun 1500 hingga 1869 ya. Oke. Perhatikan. Gambar yang kedua, yang tengah, itu adalah hasil filtering simple moving average. Sementara data yang paling bawah, hasil filtering moving average Spencer 15 titik. Ini kan tadi sama-sama 15 titik ya, karena yang pertama kan saya ambil Q-nya 7. Perhatikan, kalau melihat ini lebih mulus yang mana? Jelas lebih mulus yang hasil filtering pertama ya, itu loh. Walaupun sama-sama 15 titik, karena kan sebenarnya pembedanya kan di koefisiennya kan, yang di bobotnya itu loh tadi maksud saya ya.
Pembedanya kan di nilai bobotnya itu. Nah, itu ya. Nah, perhatikan bahwa selain daripada itu, perhatikan di kedua metode ini hasil filteringnya itu tidak mengcover data awal dan data akhir. Perhatikan, ini kan di awal 1500 kan nggak ada ini hasil filteringnya. Ya bawah juga. Begitu juga yang ujung kanan. Di sebelum 1869 itu kan nggak ada hasil filteringnya. Ya. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena tadi kedua metode ini kan filter simetris. Itu loh ya. Karena simetris, maka jadi gini, kalau misalkan saya punya data XT ada sebanyak n, maka kalau kita menggunakan simple moving average, misalkan diambil suatu key gitu lah ya, maka hasil filteringnya hanya dapat dihitung mulai dari key plus 1 sampai n min key. Nah, padahal apa masalahnya di sini? Kalau seperti ini, padahal dalam beberapa kasus kita juga perlu memfilter data awal dan data akhir ya. Kan semuanya juga perlu ya, data kan, informasi juga kan. Nah, itu. Solusinya gimana? Bisa menggunakan filtering yang asimetris atau tidak simetris. Salah satu contohnya adalah exponential smoothing. Ini formulanya. Nanti teman-teman bisa disimulasi sendiri. Ini sudah ada rumusnya kok kan, tinggal masukkan. Tinggal nanti ngambil bobotnya ya. Yang penting sigma bobotnya 1. Nah, itu ya. Nah, lalu apa sih ini? Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, nanti bagi yang belum melihat, silakan dilihat di video sebelumnya. Kemarin kan di konten yang ini, komponen data time series, itu kan ada tools yang namanya decompose kan. Jadi dari tools decompose ini kita bisa mencari tren. Mengapa? Kalau misalkan ya filtering ini tujuannya untuk menentukan tren, mengapa nggak langsung pakai tools saja decompose yang kemarin? Mengapa harus memfilter, repot-repot memfilter? Nah, jawabannya adalah kalau datanya tidak punya seasonal, maka tools decompose tidak bisa dijalankan. Ya, nanti teman-teman bisa simulasi sendiri, tidak bisa dijalankan. Cirinya ada seasonal tuh ada pola. Biasanya kalau di data itu, nah frekuensinya lebih dari 1. Kalau frekuensinya 1 seperti ini nggak punya seasonal, ini nggak punya pola dia. Makanya kalau mencari trennya menggunakan decompose nggak bisa. Ya, makanya kita bisa mencari trennya dengan cara ya difilter saja. Itu kaitannya dengan pembahasan sebelumnya. Yaitu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ternyata menarik. Kalau Anda menggunakan tools decompose, ketika Anda lihat trennya nanti, itu ternyata yang data awal dan data akhir itu ternyata tidak ada juga kalau menggunakan tools. Ya. Nah, artinya apa? Artinya barangkali tools decompose itu menggunakan filtering simetris juga. Ya, nanti teman-teman bisa cross-check lah bahwa kalau menggunakan tools decompose, nanti hasil trennya itu kan bisa disimulasi ya, bisa dilihat data hasil trennya gitu ya. Itu ternyata data awal, data akhir juga tidak tercover. Nah, berarti kan ada indikasi, oh iya berarti tools decompose itu berarti menggunakan filtering simetris. Ini kan kalau simetris kan dia tidak tercover ya. Nah, ujung datanya kan tidak tercover. Ujung kiri dan ujung kanan. Oke, nah barangkali itu saja pembahasan kita pada video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.